Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasor Naharudin, NIM 11524000191 dari Universitas 17 Agustus. Dan saya akan menjelaskan tentang apa itu teori memori dan berpikir. Mohon izin untuk Butia Puspitasari, saya akan menjelaskan materi tersebut. Belajar memori bersama Muhammad Nasor Naharudin. Belajar memori adalah kemampuan otak untuk menyimpan dan mengingat kembali informasi atau pengalaman. Tanpa memori, kita tidak bisa belajar, berkomunikasi, atau bahkan mengenali orang yang di sekitar kita. Seseorang mengingat wajah temannya, Oke, selanjutnya yaitu proses memori terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama, encoding. Otak mengubah informasi agar bisa disimpan. Yang kedua, storage. Informasi disimpan di memori jangka pendek atau jangka panjang. Yang ketiga, retrieval. Saat dibutuhkan, otak memanggil kembali informasi tersebut. Saat kamu menonton TV, terdapat beberapa teori penting tentang memori, antara lain: memori berjalan ke model multi-store. Selanjutnya berjalan level of processing. Dan yang ketiga berjalan ke teori interferensi. Selanjutnya, saya kasih penjelasan apa model multistore atau Atkinson dan Shiffrens. Menjelaskan bahwa memori terdiri dari 3 sistem, sensorik, jangka pendek, dan jangka panjang. Selanjutnya, saya akan jelaskan tentang level of processing atau Craig and Lockhart. Semakin dalam kita memproses informasi, semakin kuat memori yang bentuk. Yang ketiga yaitu teori interferensi, menjelaskan tentang memori bisa terganggu oleh informasi baru atau lama. Misalnya, kamu belajar 2 bahasa sekaligus dan kadang mencampurnya. Sekarang mari beralih ke berpikir. Berpikir adalah proses mental atau mengelola informasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Ada 4 jenis utama berpikir. Konvergen, berpikir logis untuk menemukan satu jawaban benar. Divergen, berpikir kreatif, mencari banyak alternatif ide. Kritis, menganalisis dan mengevaluasi argumen. Dan yang terakhir,
kreatif, menghasilkan ide baru dan original. Sekarang kalian udah tahu kan perbedaan antara apa itu memori dan apa itu berpikir. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke 3 tokoh yang menjelaskan tentang teori berpikir dalam psikologi. Nah, yang pertama yaitu Jean Piaget. Berpikir berkembang konkret menuju abstrak seiring usia dan pengalaman sesuai digambar. Berawal dari kita usia dini menuju ke usia remaja dan menuju ke usia dewasa. Dan ya gimana kita berkembang secara konkret dan menuju abstrak dengan usia yang maupun pengalaman. Nah, selanjutnya yaitu input atau pesan. Definisi stimulus atau informasi yang masukkan dan membawa makna tertentu. Konsep ini adalah isi dari input. Pesan ini belum diolah dan masih dalam bentuk data mentah yang perlu diinterpretasi, prestasi. Nah, seperti contoh suara deru mobil membawa pesan adanya kendaraan yang lewat, warna merah dan rambu lalu lintas, atau input membawa pesan untuk berhenti. Di sini saya menjelaskan tentang proses analisis dan evaluasi. Proses adalah serangkaian operasi mental yang terjadi setelah informasi diterima untuk mengelola dan mengubah pesan menjadi makna yang berguna. Nah, proses di sini ada beberapa tahap mekanisme mental. Yang pertama ada perhatian, pengodean, penyimpangan, pengambilan maupun pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya yaitu analisis. Di sini saya menjelaskan tentang merupakan bagian dari tahap proses yang melibatkan interpretasi, penguraian, dan evaluasi informasi yang diterima. Proses ini juga untuk otak memecahkan informasi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, membandingkannya dengan pengetahuan yang sudah ada dan mencari pola atau hubungan. Nah, contohnya setelah mendengarkan klakson masuk ke pesan, otak menganalisisnya apakah itu klakson peringatan, klakson sapaan, atau klakson karena macet berdasarkan konteks dan pengalaman sebelumnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan output atau keputusan ya maupun respon. Di sini saya menjelaskan tentang respon atau hasil yang dihasilkan dari seluruh proses kognitif. Nah, prosesnya output ini bisa berupa perilaku, ucapan, atau perubahan emosional yang bisa diamati. Contohnya, respon verbal menjawab pertanyaan, respon motorik menghindar saat mendengarkan klakson, ya respon emosional merasa takut atau terkejut. Nah, ada juga yang bisa masuk di output ini. Biasanya ada di Indonesia, yaitu emak-emak yang biasanya kurang sabar biasa kalau kena lampu merah, yaitu tin 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 tin. Dalam psikologi komunikasi, memori dan berpikir berperan sangat penting. Memori membuat pesan tetap diingat, sedangkan berpikir menentukan cara kita menafsirkan dan merespon pesan tersebut. Contohnya, iklan mudah diingat karena visual dan pengulangan yang kuat. Dan debat politik mendorong berpikir kritis dan analis. Konten media sosial kreatif adalah hasil berpikir divergen. Kesimpulannya, semakin tajam kemampuan memori dan berpikir kita, semakin efektif pula komunikasi yang kita bangun, baik dalam memahami pesan, menyampaikan ide, maupun membentuk opini. Nah, di sini ada kata-kata maupun ya mungkin bisa dibilang motivasi.
latih ingatanmu, asah pikiranmu, jadilah komunikator yang cerdas. Nah, itu adalah kata-kata dalam motivasi di video proses memori dan berpikir. Nah, selanjutnya yaitu memori dan berpikir merupakan dua proses psikologi penting dalam berkomunikasi. Memori berfungsi menyimpan dan mengingat informasi. Berpikir membantu mengelola, menafsirkan, dan merespon pesan. Proses komunikasi tidak berhenti pada penerimaan pesan, tetapi berlanjut pada penyimpanan dalam memori dan memprosesnya. Kognitif untuk menghasilkan tanggapan yang sesuai. Jenis memori ada sensorik, jangka pendek, dan jangka panjang. Serta jenis berpikir ada konvergen, divergen, kritis, dan kreatif tentunya. Teori-teori seperti Atkinson dan Shiffrin, Craig dan Lockhart, Piaget dan Vygotsky menjelaskan bahwa kekuatan memori dan cara berpikir terbentuk melalui proses belajar, pengalaman, serta interaksi sosial. Dalam konteks psikologi komunikasi, kemampuan mengingat dan berpikir kritis sangat penting untuk membedakan informasi benar dan salah, menghasilkan pesan yang efektif, dan membangun komunikasi yang bermakna serta kreatif. Itu tadi saya sudah menjelaskan tentang apa itu memori dan apa itu berpikir dalam mata kuliah psikologi. Saya Muhammad Nasor Narudin, NIM 11524000191, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.